أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Amma ba'du, ma'asyiral muslimat, hadirat yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini menjadi amal soleh dan berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk kekasih kita, Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sujud sahwi. Pembahasan tentang sujud sahwi ini lumayan panjang. Di antara pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah sebab-sebab kenapa seseorang itu melakukan sujud sahwi. Ada 3 sebab yang kita jelaskan. Yang pertama karena an-naqsu. An-naqsu ini karena ada kekurangan di dalam pelaksanaan sholatnya. Ada yang kurang rukunnya. Bisa jadi yang kurang itu adalah wajib dari wajib sholatnya. Makanya kita harus tahu mana di antara gerakan, mana di antara bacaan yang dia termasuk rukun dan mana pula yang termasuk wajib. Sehingga kita ketika paham betul bagian-bagian sholat yang kita kerjakan, mana yang wajibnya, mana yang rukunnya, bahkan mana yang sunnah di dalam solat, tatkala itu tertinggal, tatkala terlupakan dalam pengerjaannya, nah disinilah kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Baik, yang kedua, bisa jadi ada penambahan di dalam solat kita, penambahan gerakan. Sekali salam, setelah assalamualaikum, lalu kemudian 1 rakaat terlupakan, nah, berarti ada penambahan berupa salam, atau yang dikerjakannya 5 rakaat, yang mengerjakan 5 rakaat teringat tatkala tasyahud akhir bahwa ini adalah rakaat kelima, berarti ada penambahan di dalam sholatnya. Nah, di sini dia dituntut untuk sujud sahwi. Yang ketiga, sebab seorang itu sujud sahwi karena adanya keraguan-raguan di dalam sholatnya. Ini 3 atau 4 atau 5 ini, 3 atau 4. Nah, ketika ada keraguan-raguan seperti itu, maka dia tutup sholatnya dengan sujud sahwi. Kita juga sudah jelaskan hukum terkait dengan sujud sahwi. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Wallahu alam bissawab, pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa sujud sahwi hukumnya wajib. Sujud sahwi hukumnya wajib. Kapan sujud sahwi itu sebelum salam dan kapan sesudah salam, ini juga sudah kita jelaskan. Kaidahnya adalah kita sujud sahwi sebelum salam tatkala ada kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaan sholat kita. Ini kaidahnya. Kalau ada yang kurang dalam pelaksanaan sholat,
maka dilakukan sujud sahwi itu sebelum salam. Contoh kekurangan dalam sholat, tatkala kita lupa melakukan tasyahud awal pada rakaat kedua. Di rakaat kedua kita mengerjakan sholat zuhur misalnya 4 rakaat. Di rakaat kedua itu kan ada tasyahud awal. Nah, kita lupa mengerjakan tasyahud awal itu, langsung berdiri mengerjakan rakaat ketiga. Tertinggalkan tasyahud awal. Udah, lanjutkan saja rakaat ketiganya, lanjutkan rakaat keempatnya, namun nanti ditutup dengan sujud sahwi. Kapan pengerjaannya? Sebelum salam. Jadi kaidahnya begitu. Kalau dia ada kekurangan-kekurangan di dalam sholatnya, maka tutup sholatnya dengan sujud sahwi sebelum salam. Kalau ada penambahan di dalam sholatnya, penambahan, ini kaidah yang kedua. Kalau ada penambahan, maka tutup sholatnya dengan sujud sahwi, tapi pelaksanaannya setelah salam. Kalau ada penambahan gerakan yang harusnya dia rakaat keempat selesai, tapi dia berdiri lagi, teringat dia baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini rakaat kelima ini. Turun lagi dia, duduk, lalu kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia tutup dengan sujud sahwi, Allahu Akbar, duduk, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, ucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi salamnya 2 kali. Itu kaidahnya. Jadi kapan sebelum salam tadi sujud sahwi dilakukan? Ketika ada kekurangan-kekurangan. Kapan setelah salam? Ketika ada tambahan. Nah, bagaimana jika ada keraguan 3 atau 4 nih? Nah, maka hal yang seperti ini dia tutup juga dengan sujud sahwi, tapi dikerjakan sebelum salam. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Iza saha 'anis sujudis sahwi wa hasala faslun au naqdun lil wudu. Apabila seseorang lupa mengerjakan sujud sahwi, dia tahu bahwa dalam salatnya tadi ada kekurangan, dia tahu bahwa dalam salatnya tadi ada penambahan, tapi dia lupa mengerjakan sujud sahwinya setelah atau sebelum salamnya, lupa. Lalu kemudian sudah ada pemisah, entahkah itu dipisahkan dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum, dipisahkan dengan pekerjaan rumahnya, dia masak dulu, dia goreng dulu, bahkan mungkin dia nyuci pakaian dulu, baru tak ingat tadi salat zuhur saya kurang atau bertambah rakaatnya. Cuma ingatnya itu sudah ada pemisah. Pemisahnya apa? Aktivitas yang dia kerjakan di rumahnya. Nah, apa yang dia harus lakukan setelah itu? Atau mungkin pemisahnya itu bukan pekerjaan rumah, tapi wuduknya telah batal. Nah, di sini dirinci oleh para ulama, apabila kata para ulama pemisahnya itu panjang sekali, panjang itu berarti sudah beraktivitas dengan aktivitas yang lain, namun wuduknya belum batal. Kondisi yang seperti ini, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat adalah dia mengulangi salatnya lagi. Jadi gara-gara sujud sahwi terlupakan dan sudah terpisahkan oleh aktivitas kita di rumah, maka dia dibebankan untuk mengulangi salat zuhurnya lagi. Baik, bisa dipahami sampai sini? Ini pendapat yang kuat. Berarti dia harus mengulangi lagi salatnya. Jika yang terjadi adalah wuduknya yang batal, tapi tidak terpisahkan oleh aktivitas rumahnya. Habis Assalamualaikum, Assalamualaikum, batal wuduknya. Setelah batal wuduknya, baru kemudian dia ingat, waduh, tadi salat saya zuhur ada yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Saya lupa baca bacaan di saat saya ruku.
Saat rukuk dia enggak baca apa-apa, rukuk doang, Allahu Akbar. Nah, sebagian ulama kan menganggap bahwa bacaan rukuk ini kan wajib hukumnya. Begitu juga sujud. Sujudnya itu rukun. Sujud Allahu Akbar, kita sujud, itu rukun salat. Bacaan di saat sujud subhana rabbiyal a'la, sebagian ulama menganggap itu adalah wajibnya. Nah, berarti ketika dia sujud atau rukuk, mingkem doang dia, enggak baca sesuatu apapun, maka dia meninggalkan wajib dari wajib-wajibnya salat. Berarti dia harus tutup dengan sujud sahwi, karena dia tahu betul tadi saat saya rukuk tidak baca apa-apa, saya sujud enggak baca apa-apa. Berarti ada yang terlupakan di sana, ada yang kurang di dalam salatnya. Dia harus tutup dengan sujud sahwi. Lupa sujud sahwi pun lupa untuk pengerjaan sujud sahwi. Teringatnya ketika sudah batal wudu, walaupun tidak terpisahkan oleh pekerjaan rumahnya. Tapi karena batal wudunya, maka di sini ada khilaf para ulama, tapi kita baca untuk meringkas waktu. Sebaiknya dia mengulangi salatnya lagi. Sebaiknya dia mengulangi salatnya. Walaupun ada yang mengatakan tinggal dia ambil wudu lagi, perbaharui wudunya, lalu kemudian dia langsung melakukan sujud sahwi. Allahu Akbar, langsung sujud sahwi. Tapi pendapat yang kuat untuk kehati-hatian, maka sebaiknya dia mengulangi lagi salatnya. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tikrarus sahwi fi nafsis shalah. Apakah sujud sahwi itu bisa dilakukan berulang-ulang dalam satu kali salat? Karena berulang-ulangnya kesalahan. Misalnya kesalahan yang dia lakukan berulang-ulang. Yang pertama kesalahannya dia meninggalkan tasyahud awal. Kemudian kesalahan yang kedua dia menambah rakaat menjadi 5 rakaat. Ada 2 kesalahan di situ. Apakah untuk menutup 2 kesalahan dalam satu salat ini dia juga harus mengulang-ulang sujud sahwinya? Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini, dia cukup menutup misalnya 2 atau 3 kesalahan dalam satu salat itu, maka cukup dia tutup dengan 2 kali sujud saja. 2 kali sujud. Maksudnya sujudnya satu paket ya. Satu paket itu kan 2 kali sujud gitu. Cukup dia melakukan 1 paket sujud sahwi saja, yaitu dengan 2 kali sujud. Allahu Akbar, sujud. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la. Sama bacaannya. Kemudian dia duduk lagi di antara 2 sujud. Allahu Akbar, duduk. Apa yang dia baca? Baca Rabbi firli. Boleh dilanjutkan, Rabbi firli warhamni wajuburni. Setelah duduk, lalu kemudian sujud yang kedua kali. Allahu Akbar. Ini sujud sahwi yang keduanya. Allahu Akbar, baca sama Subhana rabbiyal a'la. Kemudian Allahu Akbar, duduk lagi, baru kemudian setelah itu salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi cukup dengan pengerjaan 1 paket sujud sahwi saja, walaupun kesalahan dalam satu salat itu terjadi 2 kali atau 3 kali, bahkan mungkin lebih daripada itu. Baik, apakah sujud sahwi ini juga berlaku pada salat sunnah? Kan yang kita bahas ini kan Rasul SAW pernah lupa itu di salat wajib. Nah, apakah ini juga berlaku pada salat-salat sunnah? Kata para ulama, berlaku pada salat-salat sunnah. Jadi kalau kita lupa di dalam pelaksanaan dalam salat itu, di pengerjaan salat duhanya atau salat malamnya atau salat witirnya, ada yang kurang, ada yang terlupakan, maka sujud sahwi ini berlaku sebagaimana berlakunya sujud sahwi ini pada salat wajib. Baik. Idza sawal imam fi shalah. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti pada pertemuan yang lalu, ada beberapa pertanyaan terkait dengan salat berjamaah. Bagaimana jika yang lupa itu adalah imam? Kita sebagai makmum apa yang kita lakukan? Dan sebaliknya, jika yang lupa itu makmum, kita sebagai makmum lupa dalam pelaksanaan salat. Kalau imam enggak ada lupanya, misalnya begitu, dia enggak dalam kondisi lupa, kita sebagai makmum nih,
Apa yang kita lakukan? Baik, di sini dirinci oleh para ulama. Yang pertama kita akan bahas imam dulu yang lupa di dalam sholat. Kita sebagai makmum. Yang pertama yang wajib kita lakukan adalah memperbaiki kesalahan imam itu. Kalau imam misalnya harusnya ini adalah rakaat kedua, dia berdiri mau lanjutin rakaat ketiga tapi lupa tasyahud awalnya. Kita ingatkan. Kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, kalau perempuan dengan menepuk punggung telapak tangannya. Kalau terdengar suara itu oleh imam, itu berarti kode bahwa imam sedang salah. Ini yang pertama sekali yang kita lakukan sebagai makmum ketika mendapati imam keliru. Baik, yang berikutnya yang dilakukan oleh imam, istijabatul imam litanbihil ma'mumin wa mutaba'atuhum. Imam wajib mendengarkan. Dia wajib mendengarkan peringatan dari makmum dan mengikuti makmum. Jadi kalau makmum mengatakan subhanallah, maka imam tadi wajib mengikuti apa yang merupakan peringatan yang diberikan oleh makmumnya. Nah, bagaimana jika kondisinya imam ini yakin benar dia tidak dalam kondisi salah? Kan ada tuh model begitu. Makmum mengatakan subhanallah, imam merasa yakin benar, enggak, saya enggak salah. Apa yang salah? Nah, di sini kata para ulama, imam harus mengambil sikap. Jika yang mengatakan subhanallah itu hanya segelintir orang, satu atau dua orang, bahkan dalam kondisi dia yakin, ya, kita bicara imam ini yakin bahwa dia tidak salah, dan yang mengingatkan dia itu satu dua orang. Satu dua orang itu juga agak kurang yakin juga dia mengucapkan subhanallah. Dia juga enggak terlalu yakin mengucapkan subhanallah itu. Maka kata para ulama, ikuti imam. Kalau imam berdiri, ya kita berdiri. Kecuali yang mengingati imam itu jumlahnya banyak banget. Subhanallah, 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 subhanallah. Imam dalam kondisi saya yakin benar. Kata imam dalam dirinya, saya benar. Tapi suara orang yang subhanallah juga banyak. Maka kata para ulama, kondisi yang seperti ini imam harus mengikuti para jamaahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, idza sahal imam wa sajada lis-sahwi wajaba 'alal ma'mum ittiba'uhu. Kalau imam lupa dan imam sujud sahwi, maka makmum wajib mengikutinya. Berarti makmum wajib mengikuti jika imam menutup salatnya dengan sujud sahwi. Baik. Kenapa? Karena kata Rasulullah, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Karena imam itu dijadikan dia sebagai imam untuk diikuti. Ustadz, saya makmum enggak salah. Yang salah kan imam. Iya, karena imam yang salah. Ketika imam menutup salatnya dengan sujud sahwi, kita sebagai makmum ini artinya apa? Mengikuti. Jadi imam itu kita jadikan untuk diikuti. Jadi kita harus mengikut apa yang dikerjakan oleh imam. Imam sujud, kita sujud. Imam berdiri, kita berdiri. Baik. Idza sahal imam wa lam yasjud lis-sahwi fa hal yasjudul ma'mum? Apabila imam salah wa lam yasjud, tapi dia tidak sujud. Pernah mendapati ini dalam salat? Ketika imam salah, makmum sudah mengingatkan, subhanallah, subhanallah. Dia mau berdiri rakaat kelima. Ini udah rakaat keempat nih. Dia berdiri. Allahu Akbar, berdiri rakaat kelima. Ketika dia berdiri rakaat kelima, makmum mengucapkan subhanallah. Lalu kemudian ketika itu dia turun lagi. Karena dia tahu bahwa dalam kondisi salah. Turun lagi, dia duduk tasyahud akhir. Berarti ada penambahan gerakan atau tidak dalam salatnya ini? Ada atau tidak? Ada. Ada penambahan gerakan. Mana gerakannya? Tatkala dia mau melanjutkan rakaat kelima. Itu kan tambahan di dalam salat. Kalau ada tambahan di dalam salat, maka tutup salatnya dengan sujud sahwi. Kalau ada tambahan tadi, sujud sahwinya kapan dilakukan? Setelah salam. Nah, kita dapati ketika kita mampir di satu masjid,
ternyata imam ini tidak melakukan sujud sahwi. Kita sebagai makmum, apa sikap kita? Apa sikap kita? Imam tidak sujud sahwi, padahal imam dalam kondisi salah tadi. Sikap kita di sini ada dua pendapat, tapi kita ambil pendapat yang menurut saya inilah pendapat yang kuat. Maka kewajiban kita sebagai makmum tidak gugur dalam pelaksanaan sujud sahwi itu. Kalau imam misalnya assalamualaikum, assalamualaikum, lalu kemudian melanjutkan zikirnya, kita lanjutkan sujud sahwi kita. Bisa dipahami? Kita lanjutkan sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk, sujud lagi yang kedua, Allahu Akbar, kemudian duduk lagi, Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kita masing-masing kita yang menutup salat kita tadi dengan sujud sahwi. Walaupun yang salah di sini adalah imamnya. Bisa jadi imamnya di sini belum memahami masalah fikih salat yang benar. Karena ini banyak kami dapatkan. Ada beberapa. Belum lama, belum 1 minggu ini, saya mampir di suatu tempat peristirahatan, salat di sana, yang mengimaminya adalah mukim, orang yang bermukim di situ. Nah, persis kejadiannya seperti yang tadi. Dia berdiri mau ke rakaat kelima, udah berdiri utuh sempurna, badannya udah sempurna berdirinya. Bahkan dia udah mungkin hampir membaca Al-Fatihah. Lalu diingatkan subhanallah, langsung sigap dia, oh tahu dia salah. Dia turun lagi memperbaiki kesalahannya tadi dengan duduk tasyahud akhir. Tapi sayangnya adalah dia tidak menutup salatnya dengan sujud sahwi. Nah, di sini kita husnuzan bahwa dia belum sampai ilmunya ke sana. Nah, kita yang sudah tahu ilmunya, kita ada beban di sana. Apa bebannya? Kita sujud sahwi. Setelah salam imam, assalamualaikum, assalamualaikum, kita tidak dengar ada takbir lagi untuk sujud, kita yang sujud sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk, habis itu assalamualaikum, assalamualaikum. Baik, ini jika yang lupa adalah imam. Hal yasjud lis-sahwi al-masbuk ma'al imam. Bagaimana kondisinya kalau kita ini makmum tapi kita masbuk? Kita masbuk. Kita enggak mendapati kesalahan imam itu. Paham masalahnya? Bisa jadi kita itu dapat jamaahnya pada rakaat keempat, imamnya salah pada rakaat kedua. Berarti kan kita sebagai makmum tidak mendapati kesalahan imam. Orang kita datang ke masjid langsung rakaat keempat kok imamnya salah ketika itu di rakaat kedua. Nah, bagaimana kondisi kasus yang seperti ini? Ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat, tapi saya kuatkan di sini bahwa dari 4 pendapat ini yang kita lakukan adalah idza sajadal imam qabla taslim sajada ma'ahu. Kalau imam itu sujud sebelum salam, Allahu Akbar kata imam, sebelum salam, maka kita ikut sujud bersama imam tersebut. Namun jika kita mendapatkan sujud sahwi imam itu setelah salam, assalamualaikum kata imam, assalamualaikum, berarti kan kita yang masbuk ngapain? Naik lagi kan ya. Ternyata kita naik, imamnya habis salam Allahu Akbar sujud. Paham ini? Paham ya? Kita udah bangun. Karena kita paham selama ini kalau sudah selesai salam kita masbuk, kita bangun menyempurnakan sisa rakaat yang belum kita kerjakan. Kita bangun. Setelah kita bangun, imamnya sujud sahwi. Allahu Akbar kata imam. Kita udah bangun. Maka kondisi yang seperti ini kita nanti melaksanakan sujud sahwinya setelah kita selesai memenuhi rakaat yang kurang. Bisa dipahami? Jadi kita melihat kondisi itu. Kalau imam melakukan sujud sahwi sebelum salam, ini tidak ada masalah, kita tinggal ikut. Nanti habis sholat tidak perlu lagi kita sujud sahwi. Tapi kalau kita mendapati imam sujud sahwinya setelah salam, maka kita kerjakan sujud sahwi kita setelah kita sempurna mengerjakan
solat yang tertinggal tadi. Baik. Sekarang kita membahas tentang makmumnya. Idza sahal ma'mum khalfa imamihi. Bagaimana jika yang lupa itu adalah makmum ketika dia salat di belakang imam? Nah, di sini kita bacakan permasalahannya. Idza sahal ma'mum khalfal imam fa innal imam yahmil anhu sahwahu wa laysa alaihi sujudun lis-sahwi inda aktsari ahli al-ilmi min al-a'immatil arba'a wa ghairihim. Kata para ulama, jika yang lupa adalah makmum di belakang imam, maka sungguh imam itu sudah memikul kesalahan makmumnya. Jadi dia tidak perlu sujud sahwi. Walaysa alaihi sujudun sahwi. Makmum itu tidak perlu sujud sahwi. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu. Kebanyakan pendapat para ulama, bahkan imam yang 4 mengatakan makmum tidak perlu mengerjakan sujud sahwi. Saya tidak tahu apakah ibu-ibu pernah melakukan suatu kesalahan di dalam sholat yang itu tidak dilakukan oleh imam. Bisa jadi. Apalagi kondisi di ruangan akhwat berbeda kan ya dengan imamnya. Apalagi layarnya mati. Ya tidak. Sudah layarnya mati, lampunya juga ikut mati. Hilang udah buyar. Ini ngapain ini kita gitu? Mau ngapain? Ya udah, mending kita sholat masing-masing. Ibu sempurnakan sholatnya masing-masing. Jangan maksain ngikutin imam, kecuali ada suara penyambung di sana. Oh ada suara kedengaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nggak ada suara, nggak ada layar. Dia mau maksain ngikutin imam. Bisa jadi dia salah-salah. Imamnya udah sampai gerakan mana, dia udah sampai mana. Nah, kondisi yang seperti ini kadang banyak. Anggaplah kondisinya tidak separah itu. Tidak separah itu kondisinya. Kondisinya kita sholat di belakang imam. Paling rakaat kelima lah. Imam itu sedang tasyahud awal. Kita mungkin karena terlalu banyak beban, lalu beban itu menjadikan sholat kita tidak konsentrasi. Imam sedang duduk tasyahud awal, kita berdiri, mau berdiri dibangun. Allahu Akbar. Tersadarkan ketika melihat, wah, semua pada duduk. Akhirnya dia duduk lagi. Berarti ada kesalahan atau tidak yang dilakukan makmum ini? Salah dia. Nah, apakah kesalahannya itu dia harus tutup nanti di akhir sholatnya dengan sujud sahwi? Pendapat yang kuat, dan ini adalah mayoritas para ulama, mengatakan dia tidak perlu tutup sholatnya tadi dengan sujud sahwi, karena kesalahan-kesalahannya itu sudah dipikul oleh imam, bukan dosa-dosanya dipikul oleh imam ya. Kalau begitu enak banget, kita punya dosa kalau begitu jadi makmum terus, dosa-dosa kita dipikul sama imam. Bukan, maksudnya kesalahan dalam sholat saat itu, kesalahan dia saat itu dalam sholat, maka udah itu sudah ditanggung. Kalau bahasa kita sudah ditanggung oleh imamnya, sehingga dia tidak perlu lagi menutup salatnya dengan sujud sahwi. Ini pendapat yang kuat. Ya Allah alam bissawab. Kita bacakan bagaimana sifat sujud sahwi itu. Ini sudah tidak perlu lagi kita bahas sebenarnya, karena ini sudah kita berulang kali menjelaskannya. Sifat sujud sahwi itu kan 2 kali sujud. Udah, itu aja sifatnya. Allahu Akbar sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua kali, lalu kemudian duduk sesaat, lalu kemudian langsung salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi tidak ada perbedaannya antara sebelum salam dengan sesudah salam. Kalau sesudah salam berarti salamnya berapa kali? Kalau kita sujud sahwinya setelah salam, berarti kita salamnya 2 kali. Jadi salam pertama adalah menutup solat kita yang utama tadi. Solat kita utama tadi solat apa misalnya? Contohnya ibu-ibu mau solat apa nih? Zuhur, ini solat utamanya. Lalu ada penambahan dalam solat zuhur itu. Udah kita tutup dulu solat zuhur ini dengan ucapan salam,
assalamualaikum, assalamualaikum. Karena ada penambahan di dalam sholat zuhur tadi, kita sujud sahwi setelah salam. Sujud, setelah selesai kita ucapkan salam yang kedua untuk menutup sholat kita keseluruhannya, sholat zuhur sekaligus menutup sujud sahwi tadi. Insyaallah bisa dipahami. Baik, hal li sujudis sahwi takbiratul ihram, apakah sujud sahwi itu perlu takbiratul ihram? Ini juga ada khilaf. Tapi pendapat yang kuat tidak perlu ada takbiratul ihram. Hal yatashahhad ba'da sajadatay as-sahwi, apakah perlu tasyahud setelah sujud sahwi? Kan sujud sahwi tadi kan 2 kali tuh. Sebelum salam kan duduk kita kan ya. Sebelum salam kan kita dalam kondisi duduk. Apakah dalam kondisi duduk itu kita baca tasyahud lagi? Pendapat yang kuat tidak. Jadi habis kita sujud yang kedua, kita duduk, udah nggak perlu baca apa-apapun lagi kecuali salam doang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu pendapat yang kuat. Baik, kita berpindah kepada poin yang berikutnya atau bab yang berikutnya yaitu as-salatu fis safar. Salat di saat kita sedang bepergian. Ini penting, pembahasan ini sangat penting karena bepergian ini tidak terlepas dari kita. Kita safar walaupun ya dalam jangka waktu dekat, sehari, 2 hari perjalanan, bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu. Intinya adalah sebagai seorang muslim, baik itu laki-laki dan perempuan, mereka tidak bisa terpisahkan dari bab ini. Dan banyak kaum muslimin yang belum terlalu paham dalam fikih safar. Ibadah-ibadah yang dikerjakan di saat safar ini seperti apa? Oleh karenanya, bab ini sangat penting untuk kita pelajari. Perlu kita ketahui bahwa safar ini dia tidak ada hubungannya dengan menjamak salat. Karena kita sering ini mengidentikan safar ini dengan jamak dan qasar, iya atau tidak? Kalau kita katakan safar, yang kita ingat di dalam salat apa? Jamak, qasar, jamak dan qasar. Nah, safar itu hanya identik dengan qasar saja. Safar kalau kaitannya dengan salat berarti identik hanya dengan qasar. Hilangkan pada benak kita menjamak salat. Hilangkan pada benak kita menjamak salat. Karena menjamak salat ini tidak ada hubungannya dengan safar. Tapi menjamak salat ini hubungannya dengan apa? Dengan kesulitan yang kita hadapi. Sekali lagi, menjamak salat, menggabungkan, menjamak itu menggabungkan 2 salat, itu hubungannya dengan kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan, kerepotan, kesusahpayaan di saat itu kita dapati, maka ada keringanan bagi kita untuk menggabungkan salat. Contoh, orang yang sedang sakit, boleh atau tidak menjamak salat? Boleh. Ketika laki-laki mau berangkat salat berjamaah, kemudian sampai di masjid tiba-tiba hujan lebat, boleh enggak jamaah laki-laki itu menggabung salatnya antara maghrib dan isya sekaligus? Boleh. Boleh. Kenapa digabungkan salatnya? Oh, karena turun hujan. Berarti ada sebab kenapa seseorang itu menggabungkan 2 salat. Sebabnya di sini tentu adalah tingkat kesulitan yang dihadapi. Jadi semakin dia sulit kondisinya saat itu, maka kondisi saat itu membolehkan dia untuk menjamak salat. Pertanyaannya, seseorang ketika safar, sekarang dalam kondisi safar nih, apa menyebabkan seseorang itu mendapatkan kesulitan? Tentu iya kan ya. Safar ini kan tidak bisa dipisahkan juga nih dari tingkat kesulitannya. Ustadz, sekarang safarnya enak, naik pesawat kemana misalnya, ke Medan 2 jam. Nah, mana sulitnya? Mana kesusahannya? Ya kita kan juga dari Bekasi misalnya harus ke bandara ini harus sekian jam sebelumnya, kemudian sampai bandara sana akan
berangkat lagi ke daerah lagi, ini akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, tetap akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Maka di saat safar itu dia boleh menjamak sholatnya. Paham itu ya nih? Bisa paham ya? Kenapa orang safar itu boleh menjamak sholatnya? Kenapa? Karena dia mendapatkan kesulitan. Jadi itu harus kita pisahkan. Karena sebagian orang mengira bahwa ini satu paket, menjamak dan mengqashar sholat itu adalah satu paket. Kelirunya nanti adalah ketika dia sudah sampai pada tempat yang dituju. Misal dari Bekasi dia mau ke Surabaya. Dia mau ke Surabaya. Dia tidak tahu. Perkiraannya di Surabaya ya 3 atau 5 hari. 3 atau 5 hari. Dari Bekasi dia mulai perjalanan darat atau mungkin sebagian darat, sebagian udara misalnya. Dan melalui pesawat, bandara. Nah, ini masih boleh nih. Jamak qashar masih boleh. Karena dia dalam kondisi safar. Dalam perjalanan. Dalam kondisi di perjalanan. Bisa dibedakan? Dalam kondisi di perjalanan ini, sepanjang jalan ini dia masih boleh menjamak dan mengqashar salat ketika dia sudah sampai pada tempat yang dituju. Maka sudah tidak berlaku lagi keringanan untuk menjamak salat. Jadi apa yang berlaku pada dirinya? Hanya sekedar mengqashar salat pada waktu masing-masing. Kalau dia mau kerjakan zuhur di waktu zuhur, tapi dia boleh mengqasharnya menjadi 2 rakaat. Kalau dia mau salat asar, kerjakan salat asar di waktu asarnya, tapi masih dia dibolehkan untuk mengqashar salat asar itu menjadi 2. Maka di sini kami ingin tekankan bahwa jamak qashar itu tidak menjadi satu paket tatkala mereka sedang melakukan suatu perjalanan. Jadi kita harus tanamkan pada diri kita pemahaman bahwa safar hanya identik dengan qashar. Kapan boleh menjamak? Ketika kita hanya pada perjalanan saja. Pada perjalanan. Kalau kita sudah sampai pada tempat yang dituju, tidak berlaku lagi. Ustadz, saya sampai pada di kota Surabaya, cuma saya berpindah-pindah ini. Saya berpindah-pindah. Kadang siangnya saya ke sini, malamnya saya ke sini, kadang besok paginya saya ke sana lagi. Entahkah itu urusan kerjaan atau mungkin dia memang mau wisata, pengen ke tempat ini, tempat sana, tempat sini, tempat sini. Artinya dia berpindah-pindah. Maka kalau dia masih berpindah-pindah, walaupun dia sudah sampai ke kota Surabayanya, misalnya begitu, maka masih berlaku baginya jamak. Paham? Bisa dibedakan gak nih? Bisa ya? Kapan jamak itu masih berlaku? Ketika dia sampai pada kota yang dituju, tapi tetap dalam kondisi nanti dia berpindah-pindah lagi. Balik lagi ke situ, nanti berpindah-pindah lagi, balik lagi ke situ. Nah, ini kan masih dalam kondisi dia mendapatkan kesulitan itu. Ustadz, dia kesulitan itu bukan dalam rangka beribadah. Terus dalam rangka apa? Cuma main-main doang. Dia wisata sana, kuliner sana. Tidak ada masalah. Tidak mengapa. Tetap berlaku bagi dia keringanan itu. Baik. Kita bacakan. Penulis menyebutkan di sini bahwa safar maknanya adalah qat'ul masafah. Safar itu secara bahasa adalah menempuh suatu jarak. Ini disebut dengan safar. Safar itu adalah menempuh suatu jarak. Nah, kalau dari makna istilah, makna syar'i daripada safar itu adalah khurujul insan min watanihi qasidan makanan yastaghriqul masir ilaihi masafatan ma. Jadi makna safar secara syar'i adalah seseorang keluar dari tempat tinggalnya. Dia keluar dari kota asalnya. Qasidan makanan, dia menuju suatu tempat yang akan menghabiskan waktu perjalanan. Menghabiskan waktu perjalanan. Nah, waktu perjalanannya inilah yang akan menjadi khilaf para ulama.
Kapan seseorang itu dikatakan menghabiskan waktu di perjalanannya, lalu kemudian dia dikatakan musafir? Berapa jaraknya? Nah, di sini yang terjadi khilaf para ulama. Tapi keluarnya seseorang dari kota asalnya menuju suatu kota, nah, antara kota asal dengan kota yang dia tuju ini, jarak yang dia tempuh berapa? Berapa kilometer? Berapa hari? Itu akan menjadi khilaf para ulama. Nanti kan kita bahas pada bab tersendiri penjelasan terperinci masalah itu. Baik, kita bahas terlebih dahulu hukum mengqasar salat. Hukum mengqasar salat. Qasar sudah paham kan ya? Qasar itu artinya memendekkan, memotong 4 rakaat menjadi 2 rakaat, 2 rakaat menjadi 3 rakaat menjadi. Nah, tapi kayak qasar. Qasar tadi artinya apa? Meringkas, memendekkan, memotong. Berarti kalau zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau 2 rakaat subuh jadi 1. Enggak ada. Jadi yang berlaku qasar ini hanya pada salat rubaiyah. Rubaiyah itu hanya pada salat yang 4 rakaat. Salat zuhur, asar, dan isya. Hanya 4 salat ini saja yang boleh diqasar. Baik, hukum mengqasar salat di saat safar, ada beberapa pendapat para ulama. Kita jelaskan di sini ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan, sebenarnya banyak ya pendapat para ulama menjelaskan tentang hukum mengqasar salat ini. Tapi hanya 2 pendapat ini yang kuat. Yang pertama, hukum mengqasar salat adalah jaiz. Jaiz itu boleh. Rukhsah. Dia mendapatkan keringanan untuk mengqasar salatnya, sehingga boleh dia meringkas salatnya, memotong salatnya yang 4 rakaat menjadi 2. Hukumnya sekedar boleh. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa mengqasar salat ini hukumnya wajib, wala yajuzul itmam, dan dia tidak boleh mengerjakan salatnya secara sempurna. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua apa? Hukum mengqasar salat itu wajib dan tidak boleh dikerjakan salat secara sempurna 4 rakaat. Dia wajib kerjakan 2 rakaat. Kita bacakan dalil masing-masing 2 pendapat ini. Dalil pendapat yang pertama, pendapat pertama tadi mengatakan apa? Boleh. Ada beberapa dalil di sini. Ada beberapa dalil. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian melakukan suatu safar, kalian mengerjakan safar, bepergian, maka tidak berdosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Nah, kata tidak berdosa itu maksudnya apa? Boleh kan ya? Kamu tidak berdosa mengqasar salat. Maksudnya kata lainnya, boleh kamu mengqasar salat. Kalau saya katakan, ibu-ibu tidak berdosa loh kalau mau meninggalkan majelis ini karena ada kepentingan ini, maksudnya apa? Boleh. Nah, ini dari ayat inilah ditarik satu kesimpulan bahwa hukum mengqasar salat ini adalah boleh. Kenapa? Karena Allah menggunakan bahasa falaisa 'alaikum junah. Tidak berdosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Kata tidak berdosa itu, kata para ulama, menunjukkan mengqasar salat hukumnya boleh. Paham dari segi pendalilannya? Baik. Yang kedua, dalil yang kedua. Hadis Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah pernah berkata kepada Umar bin Khattab, "Falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru."
Ayat yang sama dibacakan dan ada permasalahan di situ. Kata Ya'la bin Umayyah berkata kepada Umar, "Wahai Umar bin Khattab, ayat yang di dalam surah An-Nisa ayat 101 tadi, itu kan ada kalimat in khiftum, jika kalian khawatir, jika kalian takut diganggu oleh orang-orang kafir dalam perjalanan." Nah, sekarang ini zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, kaum muslimin sudah tidak merasa takut lagi. Mau pindah satu daerah ke daerah yang lain, sudah tidak ada rasa takut, merasa aman, sama seperti saat ini. Saat kita sekarang ini, kita kalau udah mau safar kemana aja, nggak ada rasa takut akan diganggu oleh orang kafir, diganggu oleh ini, diteror, diancam dan seterusnya. Nggak ada rasa takut lagi. Nah, ayat ini tadi, coba surat An-Nisa lihat ayat 101 tadi, Allah mengatakan in khiftum, jika kalian khawatir, kalian takut diganggu oleh orang-orang kafir. Kata Ya'la mengatakan, Umar, wahai khalifah, sekarang kita tidak pernah merasa takut lagi kalau mau bepergian. Apakah masih berlaku qasar buat kami? Nah, di sini Umar pun mengatakan, faqad aminan nas, manusia sudah aman. Kata Ya'la kepada Umar. Umar pun mengatakan, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku juga merasa heran ketika membaca ayat ini. Sekarang kan kita sudah dalam kondisi aman, tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran lagi. Lalu kemudian ketika itu kata Umar, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang sama seperti engkau tanyakan kepadaku. Apa kata Umar? Aku pernah tanyakan permasalahan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab. Apa jawaban Rasulullah? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Sesungguhnya mengqasar salat di saat safar itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Maka terimalah sedekah Allah. Apa bahasa mengqasar salat tadi? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, keringanan mengqasar salat itu kata Rasul sallam adalah sedekah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata sedekah ini diambil dan dipahami oleh para ulama. Apa hukum sedekah? Hukum sedekah apa? Wajib atau boleh? Boleh. Boleh saja dong ada orang bersedekah dan boleh juga dia tidak bersedekah saat itu. Nah, disinilah para ulama menyimpulkan bahwa mengqasar salat ini karena dia sedekah dari Allah, maka tidak ada kelaziman bagi kita untuk menerimanya. Boleh saja kita tolak, boleh saja kita ambil sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Kita dalam kondisi butuh memang mungkin, tapi boleh kita menolaknya untuk menjaga harga diri, menjaga marwah. Kita pengen saya itu ya pengennya makan dari hasil pencarian sendiri. Gitu prinsip dia. Boleh dia menolaknya, boleh sedekah itu. Tidak ada masalah. Maka di sini kalimat sedekah merupakan tatawwu', sunnah. Tatawwu', sehingga tidak ada kelaziman dan kewajiban untuk mengambil sedekah itu. Di sini dipahami bahwa mengqasar salat juga hukumnya boleh dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Baik, masih banyak dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang bolehnya mengqasar salat. Ini pendapat sebagian besar para ulama. Cuma yang menjadi masalah adalah pendapat yang mewajibkan untuk mengqasar salat juga kuat. Hukum mengqasar salat di saat safar hukumnya wajib bagi pendapat yang kedua dengan dalil-dalil yang kuat pula. Baik, kita bacakan dalilnya. Dalil yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Furidatis salatu rak'ataini fil hadar was safar wa uqirrat as-salatu safar wa zida fi salatil hadar. Kata Aisyah
mengatakan Aisyah, tentu ini bukan ucapan Aisyah sendiri. Dia akan dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau apa yang dilihat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, furidatis shalah. Salat dulu salat itu diwajibkan oleh Allah 2 rakaat baik dalam kondisi seseorang itu sedang berada di kota asalnya, sedang bermukim maupun sedang bersafar. Dulu salat itu enggak ada yang 4 rakaat. Salat 5 waktu di awal-awal mula kewajiban salat 5 waktu itu tidak ada salat 4 rakaat. Semua salat 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kemudian Isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, semua 2 rakaat. Kata Aisyah. Ini awal-awal diwajibkannya salat. Wa uqirratis salatis safar. Lalu 2 rakaat ini tetap berlaku pengelaksanaan dan pengerjaannya ketika seseorang sedang safar. Wazida fi salatil hadar. Kemudian ditambah 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat ketika seseorang itu sedang berada di kota asal, di tempat dia berdomisili atau di tempat di mana bermukim. Salat itu tetap berlaku penambahan 4 rakaat ketika dia berada di tempat dia bermukim. Hadis ini coba kita perhatikan. Furidat. Furidat itu artinya diwajibkan. Tidak ada kata di situ dibolehkan, disunnahkan, tidak mengapa. Tidak. Aisyah menceritakan dalam hadis ini adalah furidat. Furidat itu wajib. Wajib pelaksanaan salat ketika safar itu dengan mengqasarnya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua atau dalil yang kedua. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Faradallahu salata ala lisani nabiyyikum fil hadar arba'an wa fis safar raka'atain fil khawfi raka'ah. Kata beliau, Allah mewajibkan kalian salat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kalian bermukim 4 rakaat dan di saat kalian safar 2 rakaat. Allah mewajibkan itu. Bahasa Ibnu Abbas mengatakan Allah mewajibkan kalian mengerjakan salat di saat safar 2 rakaat. Kata wajibnya sangat tegas. Coba kita lihat tadi pada ulama yang mengatakan qasar dalam salat itu tidak wajib. Tidak ada kalimat-kalimat tegas kan ya. Laisa alaikum junahun, tidak berdosa bagi kalian. Kemudian mengkiaskan analogi sedekah Allah. Jadi tidak ada dalil yang tegas dari para ulama yang mengatakan hukum mengqasar salat boleh. Tidak ada dalil tegas. Tapi dalil yang mewajibkan mengqasar salat, semua dalilnya tegas-tegas kalimatnya. Allah mewajibkan bagi kalian melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang safar bepergian tidak pernah mengerjakan salat secara sempurna. Tidak pernah ada riwayat satupun dari sahabat-sahabat yang menemani Nabi, dari istri-istri Nabi SAW yang menemani beliau saat safar, tidak pernah ada riwayat hadis yang menjelaskan Nabi SAW tatkala safar mengerjakan salat di qasar tuh, mengerjakan qasar salat 2 rakaat itu, mohon maaf, disempurnakan salatnya 4 rakaat. Artinya Nabi SAW saat safar pasti mengqasar salatnya. Tidak akan kita dapati Rasul menyempurnakan salatnya. Satu pun tidak ada hadis. Itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Sehingga Ibnu Abbas memberikan kesimpulan Allah mewajibkan itu melalui lisan Nabi SAW. Banyak dalil-dalil yang lain yang menegaskan perkara ini. Nah, dari 2 pendapat yang kita utarakan tadi ini, ya sudah kita paparkan. Mana pendapat yang kuat dalam masalah ini? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kuat adalah hukum mengqasar salat di saat safar adalah wajib. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat mengatakan bahwa
mengqashar salat di saat safar hukumnya wajib, kecuali jika kita salat bersama orang yang mukim. Kecuali kalau kita salat bersama orang mukim, kita bermakmum nih bersama orang mukim di salat zuhur, maka kita juga harus mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam yang sedang bermukim. Kalau mereka 4 rakaat, maka kita kerjakan 4 rakaat. Tapi ada sebagian ulama mereka mengatakan karena kita meyakini bahwa qashar salat wajib jadi 2 rakaat, kalau kita ikut salat berjamaah, maka kita hanya berkewajiban mengerjakan 2 rakaat saja. Terus gimana dong salatnya? Kata mereka, salatnya di rakaat pertama kita ikut imam, di rakaat kedua kita ikut imam, lalu kemudian selesai ini 2 rakaat. Lalu mereka diam aja, duduk dalam kondisi tasyahud tadi, diam. Yang mukim, mereka menyempurnakan rakaat ketiga, menyempurnakan rakaat keempatnya. Setelah selesai rakaat keempat, tasyahud akhir imamnya, lalu kemudian imam akan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang musafir tadi, yang beberapa orang misalnya musafir yang mereka meyakini bahwa mengqashar salat hukumnya wajib, mereka cuma duduk sampai rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat mereka tidak ikut imam lagi. Nanti ketika salam imam, mereka juga ikut salam. Bisa dipahami ini? Namun apa yang dilakukan oleh praktek sebahagian kaum muslimin yang menganggap bahwa mengqashar salat hukumnya wajib, tapi prakteknya pada salat berjamaah seperti ini, maka kata para ulama pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat bagi mereka yang meyakini mengqashar salat hukumnya wajib, dia tetap berkewajiban menyempurnakan salat ketika dia mengikuti imam yang sedang bermukim. Ini pendapat yang kuat. Jadi afdaliyahnya, kalau ibu-ibu sekalian mau tanyakan mana lebih afdal, maka yang lebih afdal adalah mengqashar salat di saat safar. Walaupun yang mengambil pendapat boleh ya. Misalnya Ustaz saya sering kali lebih berhati-hatian. Saya lebih berhati-hati kalau dalam pelaksanaan salat itu. Kayaknya mengerjakan salat zuhur 4 rakaat itu serasa kurang gitu. Sudah biasa mengerjakan salat zuhur 4 rakaat. Jadi kayaknya enggak nyaman aja mengerjakan salat zuhur 4 rakaat. Ya sudah, tidak masalah. Mending ibu ambil pendapat pertama saja, bahwa mengqashar salat di saat safar hukumnya boleh. Ambil pendapat itu. Cuma kalau ditanyakan, kalau ibu-ibu mengambil pendapat pertama, mana yang lebih utama, mengqasharnya atau tidak? Lebih utama adalah mengqasharnya. Jadi jangan kita ikuti tadi hawa nafsu kita yang mengatakan kayaknya enggak nyaman gitu salat yang biasa kita kerjakan kesehariannya 4 rakaat tiba-tiba diganti 2 rakaat, kayaknya gimana gitu. Nah, itu dihilangkan, dibuang rasa itu. Kita harus mengambil afdaliyahnya. Apa itu afdalnya? Mengqashar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baik, haddus safar. Ini baru kemudian kita membahas tentang batasan seseorang itu dianggap bersafar. Seseorang itu dianggap bersafar. Berapa jaraknya? Nah, di sini ada beberapa pendapat para ulama. Sebenarnya banyak ya. Di sini cuma dicantumkan 3. 3 ini juga sudah termasuk banyak ini kalau kita hafal gitu. Apalagi kalau ada ujiannya. Perlu ada ujiannya nggak ini? Nggak usah ya. 3 aja udah banyak. Pada hakikatnya kalau kita lihat buku-buku para ulama yang lebih merinci permasalahan ini, itu sampai puluhan, 20 sampai 30 pendapat yang menjelaskan batasan seseorang itu dikatakan safar. Tapi yang lebih masyhur, lebih dikenal itu 3 pendapat ini. Kita akan bacakan. Pendapat yang pertama, masafatul qasar, seseorang itu dianggap bisa mengqashar salatnya jika dia menempuh perjalanan sekitar 48 mil
48 mil. Kalau 1 milnya adalah 1,8 kilo. Jadi kalau di kilometer kan sekitar 86 atau 85 sampai 86 kilometer. Nah sekarang antara Bekasi sampai kota mana sih 85 ini? Puncak Bogor sudah sampai? Puncak Bogor nggak pernah hitung-hitungan kilometer, pokoknya ke puncak-puncak aja. Nyampe nggak puncak? Kayaknya nggak yakin nih. Ada beberapa orang aja yang mengatakan nyampe, itu pun agak ragu dia. Kayaknya nggak nyampe ya. Hah? Coba nanti dilihat lagi di mapnya. Hah? Nyampe? Nyampe. Kalau nyampe berarti aman nih, pendapat ini aman. Coba saya pastiin, boleh nggak saya pastiin? Kenapa nggak dari tadi gitu ya, sebelum kajian gitu? Puncak Bogor. Puncak Bogor itu Kabupaten Cianjur kan ya? Ciloto bukan? Ada Ciloto Kabupaten. Puncak Bogor. Kecamatan Cipanas. Betul? Kecamatannya Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kita lihat kilometernya. Sekitar 91. Berarti lebih. Ada safar. Kalau menurut pendapat ini aman berarti selama ini. Baik. Dalil yang menetapkan bahwa jarak minimalnya 85 kilo ini tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih. Makanya kenapa para ulama itu sampai terbagi menjadi sekian pendapat, 10, 20 pendapat dalam masalah ini, karena memang nggak ada dalilnya. Tidak ada penetapan dari Rasul SAW yang tegas, kalian itu dikatakan safar kalau kalian menempuh jalan sekian ya. Kalau kalian menempuh jalan sekian, kalian dikatakan safar ya. Nggak ada dalil yang tegas seperti itu. Sehingga karena tidak ada dalil yang tegas, masing-masing para ulama berpendapat sesuai dengan ijtihad masing-masing. Nah kalau kita lihat, nggak ada dalil yang sahih. Ada seperti riwayat Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Umar yang mengatakan bahwa ya ahlal Makkah, wahai penduduk Mekah, la taksuru fi aqalli min arba'ati burudin. Tidak boleh kalian mengqasar salat kalau belum sampai jaraknya 4 barid. 4 barid itu kalau dijelaskan oleh para ulama di sini, satu baridnya adalah 4 farsakh. 4 farsakh itu satu farsakhnya 3 mil. Ya udah, enggak usah kita bahas lah itu. Intinya kalau kita konversikan kepada kilo itu sekitar 86. Ibu-ibu mau bahas nggak yang barid farsakh tadi? Mil. Nanti pusing nanti. Yang malah dibawa pulang angka-angka ini nanti jadinya. Baik, udah nanti kalau ibu-ibu mau mendalami lagi, di situ ada penjelasannya. Penjelasan satu barid itu ada 3 farsakh, per farsakhnya ada dan seterusnya, terbagi kepada 3 mil. Nanti 3 mil itu 1,8 kilo, dikalikan lagi nanti dan seterusnya. Angka intinya adalah angkanya tetap keluar pada 85 sampai 86 kilo. Nah itu aja patokannya, 85 kilo itu aja yang diingat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, seseorang itu dikatakan dia bersafar jika dia telah menempuh perjalanan 3 hari 3 malam dengan menggunakan perjalanan onta. Jadi dia jalannya sama onta. Nah, ini juga saya belum cari ini. Kira-kira di zaman itu kalau 3 hari 3 malam, jika perjalanannya ditemani oleh onta, itu kira-kira berapa kilo dia harus menghabiskan waktunya? Dia dengan 3 hari 3 malam itu berapa kilo jarak yang akan dia tempuh? Ya kita perkirakan aja lah. Kalau pengen tahu coba
Kalau pengen tahu, silakan dicoba. Nanti naik onta, sewa onta di mana. Nah, cobalah 3 hari 3 malam melakukan perjalanan. Kira-kira jaraknya berapa kilo sih? Nah, ini pendapat yang kedua. Karena pendapat ini sulit untuk kita praktekkan, kita berpindah kepada pendapat yang ketiga. Pendapat yang kedua ini dia berdasarkan hadis juga, dalil. Tapi dalilnya sekali lagi tidak tegas. Apa dalilnya? La tusafirul mar'atu thalathata ayyamin illa ma'adi mahram. Seorang perempuan itu tidak boleh bersafar sendirian selama 3 hari 3 malam kecuali ditemani oleh mahram. Jadi kalau dia seorang perempuan itu melakukan safar tapi jaraknya tidak sampai perjalanan 3 hari 3 malam ini, maka boleh dia tidak ditemani mahram karena tidak dikatakan dia safar. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah SAW di sini adalah jangan seorang perempuan itu safar. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jangan seorang perempuan itu melakukan suatu perjalanan safar selama 3 hari 3 malam kecuali ditemani oleh mahramnya. Di sinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa jarak safar itu 3 hari 3 malam. Kalau seorang perempuan itu melakukan perjalanan yang jarak tempuhnya kira-kira perjalanan 2 hari saja, 2 hari perjalanan onta, berarti tidak perlu ditemani mahramnya. Menurut pemahaman hadis ini. Tapi kalau kita nanti sandingkan dengan hadis-hadis yang lain, ternyata ada hadis-hadis yang lain mengatakan sehari semalam. Jadi perjalanan sehari semalam ya itu tidak boleh dilakukan oleh perempuan kecuali ditemani oleh mahramnya. Baik, pendapat yang ketiga. Kita berpindah langsung kepada pendapat yang ketiga. Laisa lil qasri masafatan muhaddadatan. Masafatun muhaddadatun. Jadi kalau seseorang itu mau mengqasar salatnya, mana batasan seseorang itu dikatakan safar? Tidak ada batasan tertentu. Jadi dia tidak ditentukan batasan. Dikatakan dia safar harus sekian kilometer, harus sekian jam. Kalau tadi kan ditentukan oleh waktu tuh, harus sekian hari, sekian malam. Jadi pendapat yang ketiga ini tidak ditentukan oleh jarak berapa kilo dan juga tidak ditentukan waktu berapa jam harus melakukan perjalanan itu baru dikatakan safar. Enggak. Terus patokannya apa? Patokannya adalah setiap perjalanan yang akan dilakukan itu dianggap safar, maka dia safar. Patokannya apa pendapat yang ketiga ini? Patokannya adalah setiap perjalanan yang jika itu dianggap safar, siapa yang menganggapnya? Ya misalnya masyarakat secara umum, misalnya Bekasi, masyarakat Bekasi. Jika menganggap pergi di kota sana itu dianggap bepergian jauh, safar, maka ini disebut dengan safar. Jadi kembali hukum menentukan jarak dan waktu safar ini adalah dikembalikan kepada adat daerah masing-masing. Coba saya tanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pergi ke Jakarta Selatan misalnya, bahasanya ke suami kalau misalnya atau suaminya lah ngobrol atau bicara sama istrinya, mama saya mau pergi ke Jakarta Selatan atau saya mau safar ke Jakarta Selatan? Hah? Bukan mau safar. Berarti bahasanya pergi. Kalau suatu masyarakat itu menganggap ini bukan safar, ini hanya pergi biasa, berarti dalam jangka waktu dekat dia akan pulang lagi. Bisa jadi dia pergi cuma sejam, 2 jam atau paling lama seharian, dia balik lagi. Berarti ini tidak dikatakan safar. Kemudian ada masyarakat Bekasi lagi. Jika seseorang itu pergi ke mana misalnya? Kerawang. Kita misalnya dari sini mau pergi ke Kerawang. Ini dianggap pergi atau safar? Masih dianggap pergi. Kalau orang Bekasi masih dikatakan mau kemana? Mau jalan, mau pergi ke Kerawang, bukan mau safar ke Kerawang. Nah, berarti masih belum dianggap ini sebagai safar. Bisa dipahami ini? Pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga ini dia tidak diikat oleh
ketentuan jarak, tidak mesti jaraknya itu 80. Andai kata jaraknya itu 50 kilo, maka jika itu dikatakan oleh masyarakat ini safar, maka dikatakan perjalanan itu adalah perjalanan safar, walaupun dia kurang dari 85 kilo yang tadi pendapat pertama. Dan dikuatkan lagi bukti bahwa dia bersafar adalah biasanya dia membawa perbekalan, ya kan? Beda dong kita pergi ke Jakarta sama pergi ke puncak Bogor, beda atau tidak? Beda enggak? Beda. Kalau kita ke puncak Bogor, kalau kulkas bisa dibawa, kulkas pun mau dibawa, ya kan? Mau dibawa semua perbekalannya sampai ke sana sebenarnya enggak berguna-guna amat gitu. Tadi dibawa sampai beras 5 kilo, malah sampai di sana cuma tinggal beli doang gitu, tinggal makan. Nah sekarang Ustadz tidak seperti dulu safarnya. Kalau orang dulu kan safarnya bawa perbekalan tuh, bawa rendang, bawa ini, bawa itu, ya kan begitu kalau gitu safar dulu. Masih, tapi ada sekarang cukup dia dengan bawa, pastikan dalam dompetnya ATM, pastikan di dalam dompetnya ATM-nya ada isinya, udah dia jalan. Tapi paling kan ada tuh koper kan ya, koper pakaian untuk 3 hari. Itu kan berarti ada tanda-tanda persiapan dia safarnya. Ustadz, ada juga model orang safar itu sama sekali juga nggak bawa pakaian. Nggak mungkin, kecuali dia mau beli. Kan kalau mau dia beli, dia nggak juga mungkin pakai langsung dipakai, pasti dia mau cuci dulu, repot lagi. Nah biasanya dia pasti akan bawa minimal 1 setel atau 2 setel pakaian lah, supaya nggak berat-berat amat. Dia bawa koper kecil aja. Artinya dia punya persiapan, minimal persiapannya adalah ATM-nya jangan sampai kosong, karena bahaya. Dia nanti mau makan apa, mau beli apa di sana. Nah ini berarti sudah ada tanda-tanda bahwa dirinya safar. Kalau sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan perbekalan-perbekalan, dan masyarakat umumnya menganggap bahwa perjalanan itu adalah perjalanan safar, maka ini sudah bisa bagi seseorang untuk mengqashar salatnya karena dia sudah dianggap bersafar walaupun jarak tempuhnya itu tidak sampai 85 kilo. Bisa dipahami ini? Jadi patokannya adalah salah satu, kalau mau lebih aman ya, salah satu dari 2 pendapat. Yang pertama, lihat jauh jaraknya dan lihat lama perjalanannya. Kalau jaraknya dekat, misalnya cuma 60 kilo, tapi waktu tempuhnya lama banget, sampai 6 jam, 7 jam. Ada nggak seperti itu? Ada kadang-kadang, beberapa kota seperti itu. Karena macet, kesulitan, seterusnya. Dan orang menganggap memang itu adalah safar gitu. Orang akan menganggap ke kota itu orang mau bersafar, mau bepergian. Nah maka seorang itu akan dikatakan musafir. Kalau sudah dikatakan musafir, maka ada keringanan bagi dia untuk mengqashar salatnya. Baik, mana pendapat yang kuat dari 3 pendapat yang sudah kita paparkan tadi? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kuat di sini adalah pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat mengatakan pergi ke kota ini, dari kota ini ke kota itu, dianggap bersafar, lalu kemudian dipersiapkan dengan perbekalan-perbekalan yang ada, ini menunjukkan dia akan melakukan safar, maka dia sudah dianggap musafir. Jika dia sudah dianggap musafir, maka dia diberikan keringanan untuk mengqashar salatnya. Ini pendapat yang ketiga lebih kuat. Ustadz, kalau pendapat seperti ini kan namanya adat relatif. Artinya tidak ada kesepakatan di situ. Bisa jadi nanti orang Bekasi Timur menganggap ini safar, Bekasi Barat menganggap pergi kota itu bukan safar. Ya kan? Berarti kan tidak ada kebiasaan masyarakat juga kan nggak bisa disamakan kan ya? Tidak bisa disamakan. Maka kalau mau lebih aman lagi, silahkan mengambil pendapat yang mematok dengan patokan 85 kilo tadi. Kalau mau lebih aman lagi. Karena kalau di Bekasi Timur, kita di sini itu beda lagi, nanti Bekasi Barat itu udah jaraknya bisa 6-7 kilo.
Kalau di kota ini bisa jadi tidak sampai 85 kilo. Maka untuk lebih amannya, sebagian ulama menyarankan, ya silahkan untuk mengambil pendapat yang pertama, dipatok aja udah. Kalau memang kurang dari 85, sudah tidak usah kita anggap sebagai safar. Bisa dipahami ini? Baik. Sudah capek? Banyak sekali yang sudah kita bahas. Saya tidak tahu nih apakah masih tersantol diingatan kita nih atau ya, insyaallah nanti kalau di murojaah lagi, kalau ada ujiannya bisa ini. Bisa ingat lagi. Baik, hal yushtaratu fis safari alladhi yaksur fihi an yakuna safarut ta'ah? Apakah disyaratkan safar yang kita boleh mengqashar salat itu hanya safar-safar dalam ketaatan saja? Baru kemudian kita boleh mengqashar salat? Ini ada dua pendapat. Wallahu a'lam bishawab, kita ambil ringkasnya saja. Pendapat yang kuat bahwa mengqashar salat ini boleh dilakukan oleh musafir, oleh orang yang bepergian, baik itu dalam kondisi safar ketaatan. Apa contoh safar ketaatan ini? Safar mau pergi umroh, haji, mau pulang, mau birrul walidain, mau berbakti pada orang tua. Ini berarti safar ketaatan. Atau juga safar mubah. Safar mubah ini safar yang boleh dia lakukan, boleh juga dia tinggalkan. Misalnya safar mau bepergian, mau main dengan keluarga, mau refreshing dan seterusnya, ini safar mubah. Maka kata para ulama, safar secara umum baik safar ketaatan maupun safar mubah bagi mereka mendapatkan keringanan untuk mengqashar salatnya. Jadi tidak hanya dipatok pada safar ketaatan saja baru boleh, enggak. Bahkan para ulama ada yang mengatakan seluruh safar. Andai kata dia pun bersafar itu tujuannya bermaksiat, tapi memang orangnya rajin sholat. Rajin sholat. Tujuan dia mau bersafar itu mau kemana? Pak, saya mau pergi ke negara A. Ngapain? Saya mau main judi dulu. Tujuannya jelas maksiat safarnya. Tapi Masya Allah, luar biasanya di saat perjalanan itu, masuk waktu zuhur dia sholat zuhur, waktu asar dia sholat asar. Nah kata para ulama, walaupun tujuan dia bersafar itu untuk mencuri sekalipun, untuk merampok, untuk berjudi, maka ketika dia melakukan sholat, ada keringanan baginya untuk mengerjakan sholat dengan cara mengqasharnya. Baik. Tapi aneh juga ya. Aneh gitu. Tapi bisa jadi mudah-mudahan setelah dia sholat dia dapat hidayah. Ya Allah, saya sholat tapi apa tujuan saya? Mau bermaksiat. Bisa jadi itu akan menghalangi dia untuk bermaksiat. Sehingga ada ulama tidak memisahkan, baik itu safar maksiat, safar ketaatan, safar mubah, pokoknya semua safar boleh mengqashar sholat. Itulah hikmahnya kenapa bisa jadi orang yang tadinya niatnya mau bermaksiat tapi dia tetap sholat, habis dia melakukan sholat dia berpikir lagi dengan hatinya yang jernih, pemikirannya yang tenang, kemudian bisa jadi dia menghentikan, mengurungkan niatnya untuk melanjutkannya. Nah, makanya ada ulama yang tidak membatasi safarnya tersebut. Baik, al-mawdu' alladhi yabda'u minhu al-musafir qasr shalah. Nah, ini penting bagi kita. Kadang banyak yang salah di sini. Di mana tempat di mana kita sudah mulai mengerjakan qasar salat itu? Di mana mulai bolehnya itu? Paham nggak nih masalah ini? Di mana tempat di mana misalnya kita Bekasi, Puncak. Kalau kita Puncak lewat Jakarta nggak? Hah? Enggak. Ada yang lewat Jakarta, ada enggak berarti? Nah, oke. Yang lewat Jakarta lah, yang lewatin beberapa provinsi lah. Kemana kita biasanya? Anggaplah ke Palembang ya. Udah jelas itu. Bekasi, Jawa Barat, DKI, Banten. Udah lewat udah beberapa kota. Nah, di mana tempat kita boleh memulai qasar salat itu?
Paham nggak masalahnya nih? Oke. Tidak boleh seseorang mulai mengqashar salatnya ketika dia belum keluar dari tempat asalnya ini. Dia orang mana? Domisilinya di mana? Di Bekasi. Gak boleh dia mengerjakan qashar, apalagi menjamak salatnya, sedangkan dia masih di Bekasi. Ini sering saya dapatkan. Bahkan beberapa sebelum pandemi, terakhir sebelum pandemi, ada jamaah kita, jamaah inti. Suatu ketika dia izin sama saya, ya pamitan lah, minta doa dan seterusnya. Saya mau safar dengan keluarga dan mungkin seterusnya. Ya Pak, nanti kita doakan. Nah, habis dia sholat zuhur, saya lihat dia sholat asar. Habis sholat, assalamualaikum, iseng-iseng saya tanya juga, tadi sholat apa Pak? Ya Ustadz, saya mau sekalian mau safar nanti supaya enggak teringat, supaya enggak mengganggu perjalanan, supaya tidak ya pokoknya bablas langsung perjalanan gitu. Sehingga saya langsung sholat asar sini. Nah, ini apa yang dilakukan tidak boleh. Makanya waktu itu saya ingatkan, enggak boleh Pak. Tapi saya sudah niat mau safar Ustadz. Niat mau safar belum tentu kita akan diberikan izin untuk safar oleh Allah. Karena kita masih berada di kota asal kita. Jangankan seperti yang dilakukan, ini bukan kota asal lagi nih. Ini masih di kampung asli tempat dia berdomisili, di masjid ini. Dia berarti orang-orang sekitar masjid ini. Yang dia belum keluar dari kota Bekasi aja, belum boleh dia mengerjakan keringanan-keringanan dalam safar ini. Belum keluar dari kota Bekasi. Kapan dia mulai boleh mengerjakan jamak dan qashar salat itu? Ketika dia sudah keluar dari kota asalnya. Berarti kalau dia tujuannya Palembang, dia sudah keluar dulu kota Bekasi. Di Jakarta masih boleh lah. Masuk waktu zuhur misalnya di sana, dia berangkat dari Bekasi jam 11. Jam 11 mulai jalan, kemudian jam 1 dia mampir di ujung-ujung perbatasan Jakarta dengan Banten lah misalnya begitu. Nah, di situ dia baru kemudian boleh mengerjakan jamak dan qashar salatnya. Sebelum keluar dari Bekasi belum boleh. Ada beberapa lagi kasus yang terjadi, dia menjamak dan mengqashar salatnya di stasiun. Di stasiun kota asalnya. Belum boleh. Walaupun selangkah lagi dia akan bersafar. Kan selangkah lagi tuh dia sudah di stasiun tuh. Tinggal naik kereta berangkat. Tapi karena dia menunggu jadwal keberangkatannya sekitar setengah jam lagi, masuk waktu zuhur, lalu kemudian dia jamak, dia tarik sholat asarnya di waktu zuhur, lalu kemudian sekaligus dia qashar sholatnya. Padahal dia masih di stasiun Bekasi, tinggalnya di Bekasi. Boleh atau tidak? Belum boleh. Dia pastikan dulu dia keluar dari Bekasi, baru kemudian dia boleh menjamak dan mengqashar salatnya. Sama juga di bandara juga seperti itu. Siapa yang menjamin bahwa safar itu akan terjadi? Siapa yang bisa menjamin itu? Enggak ada. Bisa jadi kita sudah dijadwalkan nih setengah jam lagi, 15 menit ke depan, tiba-tiba datang informasi bahwa terjadi kecelakaan di daerah rel sana mengakibatkan penundaan terhadap keberangkatan ini esok paginya. Bisa atau tidak terjadi seperti itu? Ditunda keberangkatannya kapan? Esok paginya karena akan ada perbaikan rel dan seterusnya begini terusnya. Dia sudah sholat zuhur asar. Dia sudah sholat zuhur dan asar. Padahal safarnya tidak jadi. Itulah mengapa kata para ulama tidak boleh seseorang mengerjakan keringanan-keringanan saat safar sebelum dia memastikan keluar dulu dari kota asalnya. Kalau belum keluar, belum boleh mengambil keringanan-keringanan itu. Karena bisa jadi di luar dari keinginan kita, yang tadinya selangkah lagi kita mau bersafar, tiba-tiba Allah jadikan sesuatu sehingga menunda safar kita itu dalam waktu jangka yang panjang lagi. Padahal kita sudah mengerjakan sholat asar, kemudian safarnya itu ditunda
besok baru berangkat lagi. Begitu juga di pesawat. Kalau misalnya dari Bekasi ke Bandara Halim, tentu dekat lagi. Bandara Soekarno misalnya. Ini kan belum dianggap safar kan ya? Belum keluar, misalnya begitu. Seseorang belum keluar dari kotanya. Oh, Ustadz, saya orang Bekasi. Udah keluar dong, berarti aman. Bagi orang-orang Jakarta misalnya, dia belum boleh. Karena dia belum keluar dari kota asalnya dia. Kalau kita orang Bekasi ya keluar dulu dari kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi ini, baru kemudian kita boleh mengambil keringanan-keringanan itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian singkat ini. Masih ada beberapa pembahasan lagi terkait dengan pengqasharan salat. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita pada pembahasan pengqasharan salat terhadap orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin didiskusikan.